Budi Gunadi Sadikin, seorang profesional korporasi yang ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan di era Presiden Joko Widodo, sempat diragukan kredibilitasnya. Dirinya dianggap kurang cocok menduduki posisi Menkes karena bukan datang dari kalangan dokter. Namun anggapan tersebut luruh saat dirinya berhasil menangani COVID-19 saat pandemi berlangsung. Berbagai gebrakan pun dilakukannya kala itu. Kini Budi Gunadi Sadikin kembali dipilih Presiden Prabowo Subianto menempati kementerian yang sama. Kita lihat strategi dan gebrakan apa yang akan dilakukan mantan bankir ini. Saya Desvita Bionda akan menemuinya. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Kesehatan menginisiasi beberapa program penting, salah satunya adalah percepatan vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Dan kini Presiden Prabowo Subianto menunjuk dirinya kembali sebagai menteri di dalam Kabinet Merah Putih. Dia adalah Budi Gunadi Sadikin. Dan kini salah satu terobosannya adalah program cek kesehatan gratis untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Ada sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS untuk mensukseskan program tersebut. Saya Desvita Bionda dalam 30 menit Kabinet Merah Putih akan berbincang bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Baik, sibuk sehat sekali selalu. Ini kayaknya Bapak ya. Tapi tetap kelihatan bugar nih Bapak. Iya, harus sehat jadi Menteri Kesehatan. Oh iya betul. Selamat datang di Kementerian Kesehatan ya, Desvita. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Tadi saya habis keliling-keliling juga nih lihat ruangan Pak. Sepertinya hangat sekali ini ya ruangannya. Ini desainnya dari Bapak sendiri atau bagaimana ini Pak? Ini sebenarnya waktu saya masuk sesudah COVID, kita ingin merubah budaya kerja di Kementerian Kesehatan. Soalnya mulai di lantai 3, jadi Ibu Irjen itu salah satu yang paling senior, pengen supaya lebih terbuka karena tadi lorong-lorong dan gelap. Jadi terkenal jadi lorong maut. Namanya kayak lorong-lorong di rumah sakit. Nah, Ibu Irjen bilang, Pak boleh nggak dibuka lebih anak muda, lebih modern. Dibuka ternyata seneng pegawainya. Jadi saya pikir udahlah, sekarang seluruh lantainya kita renovasi satu persatu. Ini yang kedua sih. Kita ke ruangan berikutnya. Ini ruangan untuk sebagai apa Pak ini Pak? Ini ruangan timnya Menteri ya, jadi Biro Tata Usaha Menteri dan juga kita ada tim khusus yang membantu saya. Isinya campuran, ada yang dari Kementerian Kesehatan, ada juga yang orang luar yang magang, yang lulusan-lulusan perguruan tinggi ternama seperti Harvard Medical School, jadi John Hopkins. Mereka kan ingin berbakti buat negara lah setahun, 2 tahun, mereka kerja di sini. Jadi bisa membantu bersama-sama membangun budaya kerja yang lebih profesional, lebih muda, lebih modern. Dan kita bikin ruangannya terbuka, ruangan saya juga transparan, kaca semua, jadi bisa kelihatan menteri yang ngapain, ketemu siapa. Iya betul, bisa dan interaksinya jadi lebih mudah ya Pak, satu sama lain gitu ya. Ini juga dari tadi saya nungguin Bapak, ngeliat Bapak banyak sekali pertemuan dengan orang-orang begitu, dan masih terlihat seger loh Pak sampai dengan sekarang ini nih. Ada resepnya nggak Pak? Masih suka hobi lari Pak? Iya, saya masih lari sampai sekarang, karena memang pengen sehat udah 60 tahun gitu kan. Oh, nggak kelihatan sih Pak. Nggak kelihatan. Target kedepannya mau lari sejauh berapa kilo? Kemarin kita udah Berlin Marathon 42 kilo, tahun ini mudah-mudahan Chicago deh. Wah, yang kedua, saya doakan ya. Diharapin ada 6 major sebelum 65 udah selesai. Iya, baik. Ini pas kali saya mengunjungi kantor Bapak yang baru dengan suasana yang lebih asri. Boleh dong kita berbincang-bincang terkait dengan program dari Kemenkes ya Pak ya. Yang sekarang ini masih berjalan dan baru berjalan 2 bulan yang lalu ya Pak, terkait dengan cek kesehatan gratis. Ini sudah sejauh mana progresnya? Jadi ini mulainya kan 10 Februari. Dan saya ada dashboardnya sih. Oh, oke, boleh Pak. Ini yang sudah daftar sekarang 1.800, yang sudah diperiksa 1.400. Jadi setiap hari kelihatan. Iya. Dan peaknya sih pernah di sebelum Lebaran ya, sempat 110.000 ya yang datang. Sekarang kalau Lebaran kan sepi. Hari ini udah 66.000. 66.000 yang ini buatnya daftar, yang daftar lebih. Lebih. Ini yang sudah dilakukan pemeriksaan gratis tersebut. Kan tugasnya
Kementerian Kesehatan itu sebenarnya bukan mengobati orang sakit, justru menjaga tetap sehat. Karena kalau sakit ya kita masuk rumah sakit mana seneng sih? Kita kan pengennya lebih murah dan lebih produktif kalau kita tetap sehat. Nah, banyak penyakit kayak jantung, stroke, kanker, ginjal, cuci darah, itu sebenarnya penyakit yang bisa dicegah. Asal kita lebih dini melakukan cek kesehatan, dan kalau udah ada yang merah sama kuning gitu ya, kayak misalnya ini sudah banyak sekali ini apa, darah tinggi atau gula gitu. Kalau udah merah, ya cepat diobatin. Datang ke puskesmas aja, nggak usah ke rumah sakit. Ini kan juga ada program dari Presiden Prabowo ya terkait dengan makan bergizi gratis. Ini tentunya kan ada kaitannya juga dengan kesehatan. Dari Kemenkes sendiri seperti apa sih ini Pak dukungannya? Nah, kalau kita masalah kesehatan itu sifatnya di hilir. Nah, ada beberapa hal di hulu yang kalau diberesin kita senang sekali. Contoh, banyak masalah kesehatan itu karena gizinya kurang, asupan makanannya kurang. Jadi kalau ada teman-teman yang beresin masalah asupan gizi, itu risiko sakitnya atau risiko tidak sehatnya akan jauh lebih kecil. Jadi saya terima kasih. Tapi selain gizi ada lagi sanitasi. Semua penyakit infeksi, sakit perut, batuk, pilek, itu karena sanitasi jelek, tangan kotor. Bakteri, kuman ada, nggak cuci tangan, dia makan, masuk semua. Dan yang ketiga, yang lagi sempat populer Jakarta, masalah udara, lingkungan. Kalau ini udaranya kotor, gelap, polusi, itu segala macam penyakit paru, batuk, pilek itu keluar semua. Jadi kalau buat kita di Kementerian Kesehatan, kalau ada yang batuk, beresin masalah di hulunya, gizinya, sanitasinya, maupun polusinya, buat kita kerjaan akan jauh lebih ringan. Lebih ringan ya. Berarti ini memang nggak lepas dari sinergitas dari kementerian-kementerian terkait gitu ya Pak ya? Sebenarnya ada yang keempat juga, gubernur sama kepala daerah. Jadi kalau saya ketemu orang Singapura, itu ya karena stroke jantung rendah. Karena mereka tuh biasa gerak, biasa jalan. Jadi masalah dulu adalah kurang gizi. Kalau sekarang tuh kurang gerak. Kalau kita lagi berbicara terkait dengan penyakit lainnya ini yang rabies yang masih banyak terjadi di pinggiran perbatasan Indonesia ini, seperti apa ini Pak dari Kemenkes? Jadi penyakit ini kan ada penyakit yang tidak menular, kayak gini kan penyakit kronis istilahnya, jantung, stroke, cancer itu organ-organ kita. Ada penyakit menular. Jadi penyakit itu bukan asalnya dari dalam kita, tapi dibawa oleh istilahnya patogen atau bahasa awamnya kuman gitu. Nah, ada segala macam jenis kuman kayak COVID itu namanya virus. Ada kumannya namanya bakteri kayak TBC. Ada kuman juga yang namanya parasit kayak malaria. Nah, rabies itu salah satu kuman. Nah, cuma kuman ini masuknya beda-beda, carrier-nya beda-beda. Jadi kalau misalnya demam berdarah, kumannya dibawa oleh nyamuk. Rabies, kumannya dibawa oleh anjing atau kucing atau yang lain-lainnya. Kalau rabies ini, nah kuman ini biasa lokasinya di daerah-daerah tertentu. Karena dia terbangnya nggak bisa jauh-jauh, kecuali bisa yang bawa kumannya tuh manusia lewat pernafasan kayak COVID. Itu kan kumannya carrier-nya manusia. Nah rabies ini biasanya carrier-nya anjing. Ini terjadi banyak di Nusa Tenggara Timur, di Bali. Itu daerah-daerah yang masih tinggi. Yang harusnya kendalinya paling benar adalah dikendalikan vektornya atau carrier-nya. Jadi harusnya anjingnya disuntik. Sejauh ini sudah apa yang dilakukan? Memang kalau Kemenkes balik lagi di hulu, karena kasih vaksinasi manusia tugasnya Kemenkes. Kalau vaksinasi anjing itu tugasnya Kementerian Pertanian sebenarnya. Jadi kalau kita nyiapin kalau kegigit, nah kita siapin obatnya. Tapi emang yang sebenarnya yang paling ideal adalah anjingnya divaksinasi. Jadi dia tidak menyebarkan kumannya, sama seperti COVID kan penyebarnya manusia, manusianya divaksinasi. Presiden Prabowo sendiri kan sudah ada menetapkan ada prioritas penting ini untuk PR dari Pak Prabowo untuk Kemenkes sendiri. Salah satunya ada tadi yang sudah Bapak sebutkan terkait dengan kasus TBC. Itu seperti apa sekarang penanggulangannya di Indonesia. Tapi tahan dulu Pak, kita masih akan berbincang lagi nanti lebih lanjut usai jeda berikut. Sejumlah kasus kekerasan seksual menggemparkan dunia kesehatan tanah air.
Di Bandung, Jawa Barat, seorang dokter residen anestesi, Priguna Anugrah, diduga melakukan tindakan perkosaan terhadap keluarga pasien berinisial FH di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Peristiwa tersebut terjadi saat korban sedang mendampingi ayahnya yang saat itu dalam kondisi kritis. Pelaku meminta korban melakukan transfusi darah sendirian tanpa ditemani keluarganya. Kini, dokter PPDS pelaku pemerkosaan telah diringkus pada 23 Maret di sebuah apartemen di Kota Bandung 5 hari usai kejadian. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, seorang dokter kandungan atau spesialis obgyn bernama M. Syafril diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien USG di salah satu klinik swasta. Video dugaan pelecehan pun beredar dan viral di media sosial. Kini pelaku telah diamankan pihak polisian dan sedang dilakukan pemeriksaan. Diduga kuat korban lebih dari 1 orang. Ya pemirsa, Andi masih bersama 30 menit bersama Kabinet Merah Putih dan saya juga masih bersama dengan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Bapak, ini ada yang menarik di sudut ruang kerja Bapak. Ini ada, saya melihat banyak sekali miniatur burung hantu nih Pak. Memang hobi mengkoleksi miniatur burung hantu Pak? Sebenarnya hobinya waktu dulu pertama kali bisa ke luar negeri ngumpulin apa tuh? Gantungan kunci. Gantungan kunci, benar. Bisa ngumpulin snowball. Okay. Udah sampai banyak sekali itu, sampai ratusan. Yang terakhir saya lihat nih burung hantu lucu juga karena setiap kali datang ke kota-kota saya suka beli kan. Stiker juga aja. Koper saya tuh penuh stiker-stiker dari segala macam kota yang saya pernah datangi di seluruh dunia. Kenapa pilihnya burung hantu Pak? Burung hantu karena ya dia melambangkan apa ya? Kebijaksanaan, dia melambangkan ilmu, dia melambangkan wisdom. Dia melambangkan ya masih orang yang tenang tapi pinter, berpikiran jauh. Jadi saya pikir ini kayaknya bagus ini untuk sebagai motivasi agar saya bisa jadi kayak mereka gitu. Dia biasanya diam. Kalau saya kan orangnya nggak sabaran gitu kan. Pengen segala macam cepat. Kalau lihat ini kan inspirasi bahwa harus bisa lebih tenang dan lebih kalem gitu ya. Ini mungkin kita berbicara sedikit terkait dengan beberapa waktu belakangan nih kasus yang heboh ini ya Pak ya, terkait dengan dokter residen yang melakukan pelecehan seksual terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung nih Pak. Dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa sikap yang dilakukan oleh Kemenkes? Saya sejak jadi Menteri Kesehatan itu sekarang udah jalan tahun ke-5 ya. 2 tahun pertama kan beresin COVID, jadi nggak sempat mikir yang lain. Nah mulai tahun ketiga kita ngeliat nih bahwa memang ada sesuatu yang fundamental mesti dirapihkan lah, diperbaiki di pendidikan kedokteran, terutama juga untuk di pendidikan spesialis. Ya, kita mulai waktu dulu kalau ingat ada bullying. Gitu. Kok bisa sampai begitu? Jadi ada tekanan kejiwaan yang sangat besar terjadi di banyak PPDS dengan argumentasi supaya daya tahannya kuat, supaya teruji gitu. Wah, kadang-kadang tekanannya lebih tidak sistematis dan tidak terukur dibandingkan dengan tentara dan Polri gitu yang memang membutuhkan ujian atau ketahanan mental tertentu ya. Jadi saya lihat udah banyak tuh terjadi anomali-anomali dan Kemenkes sudah mengeluarkan beberapa aturan yang tegas untuk memperbaiki itu sistem budaya pendidikan di dokter spesialis. Ya. Sempat berkembang, malah terakhir puncaknya kan yang di Universitas Diponegoro kan ada yang meninggal waktu itu kan, karena dia bunuh diri si PPDS. Ya, itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di sistem pendidikan dokter spesialis kita. Nah, yang terjadi lagi terakhir ini di Universitas Pajajaran ya, di Bandung, jadi peserta pendidikannya ternyata melakukan tindakan yang di luar nalar lah. Padahal yang bersangkutan ya pasti pinter ya kalau ambil pendidikan spesialis dan berkeluarga juga. Ya sekali lagi kalau kita secara objektif melihat itu pasti ada masalah mental, ada masalah kejiwaan.
penyebabnya apa, ya itu harusnya bisa dideteksi. Tapi apa yang sudah Kemenkes lakukan ke depannya untuk terus memperbaiki budaya pendidikan dokter spesialis yang ada sekarang. Kita rasa memang harus secara serius diperbaiki. Nah, pendidikan itu kan harus ada sistem, tapi harus aja juga mekanisme reward and punishment supaya ada efek jerahnya. Jadi sudah kita lakukan, pertama kita mereview dulu, kita freeze dulu ini anestesi, karena kejadian di Semarang juga anestesi yang sampai bunuh diri kan? Jadi ada apa ini dengan pendidikan spesialis anestesi ini, kok kejadian terus? Jadi kita review dulu, 1 bulan kita freeze dulu, kita mau lihat apa yang harus diperbaiki dengan Fakultas Kedokteran Unpad dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin agar kedepannya sistemnya berjalan dengan baik dan benar, sehingga nggak terjadi lagi kayak gini, karena masyarakat akan sangat dirugikan. Masyarakat akan dirugikan. Jadi kita akan freeze dulu ini 1 bulan sambil kita melihat kita mau memperbaiki apa. Yang kedua, emang ini harus ada efek jerah. Jadi sama seperti yang sampai bunuh diri di Universitas Diponegoro di Semarang, ini juga harus ada efek jerah bagi pelakunya. Kita mencabut STR, surat tanda registrasi, dan juga SIP-nya. Jadi yang bersangkutan tidak bisa praktek lagi. Karena itu kan sekarang STR dan SIP ada di Kementerian Kesehatan. Kalau ini dibiarkan, diakomodasi, kemudian ya udahlah nanti bisa balik, itu kenyataannya tidak. Orang nanti akan permisif. Jadi akan membiarkan. Jadi kita harus tegas di sini. Itu tegas akan kita langsung kita cabut. Nah, yang ketiga, ya, sekarang saya minta, ini kan masalah kejiwaan. Ya. Yang tidak tertangani, tidak teridentifikasi, jadi menyengsarakan masyarakat. Kalau yang kejadian di Universitas Diponegoro kemarin, anestesi juga itu kena ke dia, tidak ke orang lain. Ini kan ke orang lain. Oleh karena itu saya mewajibkan untuk semua rumah sakit Kemenkes yang menjadi rumah sakit pendidikan, pada saat masuk harus dipastikan tes kejiwaan, tes mentalnya dilakukan. Dilakukan di tempat sehingga mereka tidak bisa chat GPT tanya teman-temannya curang. Harus dilakukan di tempat supaya bisa kita lihat desain yang benar. Dan saya minta selain di awal, setiap 6 bulan untuk PPDS harus dilakukan. Ya. Karena kalau enggak, nanti ada tekanan-tekanan ke mereka yang mungkin berat. Mereka nggak bisa omong, karena kalau omong nanti dibully, di sosial media dibilang cengeng, dibilang generasi stroberi, padahal mentalnya sudah rusak. Nah, akibatnya jadi kayak begini. Nah, itu yang sudah kita lakukan 3 hal tersebut. Kalau kita berbicara terkait dengan tadi prioritas PR yang diberikan oleh Presiden Prabowo, salah satunya adalah terkait dengan kasus TBC yang terjadi di Indonesia. Ada 81% kasus TBC di Indonesia yang berhasil ditemukan di tahun 2024. Ini seperti apa langkah-langkah dari Kemenkes untuk menanggulangi ini? TBC ini penyakit yang udah ada ratusan tahun. Ini penyakit juga yang sudah membunuh jauh lebih dari COVID. 1 miliar orang udah meninggal. COVID paling berapa puluh juta. Ini 1 miliar orang, lebih besar daripada yang meninggal pada saat Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia ke-1 dijumlahkan. Memang ini kejadiannya banyak di negara-negara berkembang. Indonesia tuh ranking nomor 2 dari bawah, sesudah India. Ya. Setiap tahun, data dari WHO ada sekitar 1 juta orang yang terkena. Tapi waktu saya masuk di tahun 2020, yang bisa ketemu, teridentifikasi bahwa dia kena TBC, itu di bawah 500.000. Jadi bayangin yang sisanya itu tidak teridentifikasi TBC. Dia bisa menularkan penyakit TBC ya kan? Kita nggak tahu juga apakah di ruangan ini ada TBC apa enggak, gitu kan? COVID kan dulu begitu kita survei PCR tahu COVID kan dimasukin Peduli Lindungi, ininya hitam kan, dia nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana. TBC kan nggak seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah sekarang kita screeningnya kita tingkatkan supaya ketahuan, karena TBC itu penyakit penular. Kalau ketahuan harusnya diisolasi dong, atau dikasih obat, karena udah dikasih obat beberapa kali dia otomatis berhenti penularannya. Nah, kita biasanya naikin dari hampir 500.000, 400.000-an berapa gitu di 2021, sekarang udah 840.000-an yang ketemu by name by address.
Kalau udah ketemu, bisa kita kasih obat. Kalau dikasih obat, dia berhenti menularkan. Bapak sendiri ini sudah 2 kali menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Yang awalnya ini berkecimpung di dunia perbankan ini, Pak. Ada nggak sih, Pak, ini tantangannya di Kemenkes ini bagi Bapak? Ya dulu waktu di perbankan ngurusin manusia juga. Iya. Cuma ngurusin hartanya, gitu. Sekarang ngurusin manusia, yang diurusin nyawanya. Ya, jadi kalau saya ditanya, duitnya lebih banyak yang ngurusin harta, tapi kepuasan jiwa dan amal lebih banyak ngurusin nyawa. Di Kemenkes. Tapi kalau untuk tantangan tersendiri nih Pak terkait dengan penanganan permasalahan yang ada di Kemenkes atau masyarakat luas dari Kemenkes sendiri itu seperti apa? Kesehatan ini sebenarnya nggak bisa didekati dengan kamu harus begini, kamu harus begitu, gitu. Nggak bisa sifatnya instruktif, gitu. Kesehatan itu harus sifatnya inklusif dari yang bersangkutan. Jadi kalau kita bikin program, ada program vaksinasi, ada program misalnya makan bergizi, ada program misalnya cek kesehatan gratis, itu nggak akan 100% menyelesaikan masalah kesehatan di mana kita harus menjaga rakyat kita sehat. Masalah kesehatan itu kalau selesai kalau Deswita merasa, saya harus sehat, saya nggak mau sakit. Ini untuk kedepannya ada program khusus nggak Pak yang difokuskan untuk kesehatan masyarakat Indonesia? Nah, kesehatan itu tadi kan supaya fokusnya namanya juga Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan atau Menteri Kedokteran, gitu ya. Jadi tugasnya kita menjaga manusia, rakyat kita tetap sehat. Itu agar berjaga tetap sehat, yang paling penting fokusnya di program promotif dan preventif. Program mendidik masyarakat kita agar ngerti hidup sehat itu seperti apa. Yang kedua, mencegah agar jangan sampai sakit. Nah, untuk yang preventif, kita lakukan dengan cek kesehatan gratis dari Pak Presiden Prabowo. Diharapkan 280 juta orang bisa dicek, termasuk Deswita dan teman-teman di sini ya. Dicek sehat apa enggak, tekanan darahnya tinggi apa enggak, gulanya tinggi apa enggak, kolesterolnya apa. Kalau misalnya tinggi sebelum kena serangan jantung atau stroke dan wafat, minum obat dulu. Datang ke puskesmas gratis. Tapi yang sekarang kita mau kejar, dan itu ada hubungannya juga dengan media, saya butuh mendidik masyarakat agar mereka mengubah gaya hidupnya jadi gaya hidup sehat. Makan diatur, kopi jangan pakai kopi susu manis, suka lagi Pak, kopi susu. Pakai americano aja. Makannya juga jangan semuanya super pakai telur, tapi juga sayuran-sayuran sama protein, gitu kan. Geraknya, olahraganya jangan berhenti, karena WHO bilang 30 menit sehari, 5 hari seminggu harus olahraga di atas 120, itu denyut jantungnya, gitu kan. Dan jaga berat badan. Terima kasih Pak Budi sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami ya sore hari ini. Dan demikian pemirsa 30 menit bersama Kabinet Merah Putih, saya Deswita Bionda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak.